Assalamualaikum, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang Imam Tabari. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Tabari, nama lengkapnya adalah Abu Ja'far bin Jarir bin Yazid At-Tabari, lebih dikenal sebagai Ibnu Jarir atau At-Tabari, pada tahun 224 sampai 310 Hijriah. Imam At-Tabari lahir di Tabaristan, di kota Amul. Kota ini merupakan salah satu provinsi di Persia dan terletak di sebelah utara Gunung Elbrus, selatan Laut Kaswin, tahun 224-225 Hijriah, yakni 839 atau 840 Masehi. At-Tabari diambil dari nama daerah tempat beliau lahir, yakni Tabaristan. Dan Abu Ja'far diambil dari sebutan orang agung di zamannya. Beliau banyak menghabiskan waktu di Baghdad, Irak. Di dalam hidupnya, beliau menghabiskan hari-hari dengan menulis dan mengajar. Muridnya menyebutkan bagaimana gurunya menghabiskan hidupnya dengan menulis dan mengajar. Beliau sanggup menulis 40 bahkan lebih karya ilmiah dan mengajar ilmu furu' lainnya selepas menulis. At-Tabari pertama berangkat ke kota Rai, yakni Iran. Di daerah ini Imam At-Tabari mempelajari hadis Nabi, dan dari daerah ini pula ia berkesempatan belajar sejarah dari Muhammad ibnu Ahmad ibnu Hamad Ad-Daulabi, dan beliau belajar ilmu fikih dari Ibnu Muqatil. Setelah itu ia pindah ke kota Baghdad dengan maksud menemui dan belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Namun, sebelum ia sampai di kota tersebut, Imam Hambali meninggal dunia, yakni pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Lalu beliau mengalihkan perjalanan ke Basrah. Akan tetapi, sebelum ia sampai ke kota tersebut, ia sampai ke kota Wasit untuk mendengarkan pelajaran. Setelah itu, beliau melanjutkan perjalanan ke kota-kota Kufah untuk mendalami hadis dan ilmu-ilmu yang terkait dengannya. Disinilah ia mempelajari qiraat dari gurunya Sulaiman Al-Tut. Inilah sekilas dari kehidupan mencari ilmu beliau. Beliau terkenal sangat gigih dalam mencari ilmu di mana-mana. Di setiap perjalanannya, ia menemui ulama-ulama yang terkenal dari bidangnya masing-masing. Karya beliau sangat banyak, tapi sampai pada generasi sekarang hanya sedikit sekali. Berikut penulisan akan memaparkan sebagian karya-karya beliau. Yang pertama, kitab Adabul Manasik. Yang kedua, Tarikhul Umma. Yang ketiga, Adabul Qadha. Yang keempat, kitab Syarah Al-Islam. Yang kelima, kitab Ikhtilaful Ulama ataupun Ikhtilaful Fuqaha atau Ikhtilafu Ulama'il Ansar fi Ahkami Syara'il Islam. 6. Kitab Al-Basit. 7. Kitab Tarikh Rajal. 8. Kitab At-Tabsir. 9. Kitab Tahdhib Asar wa Tafsilut Tabit Ani Rasulullah Minal Akhbar. 10. Jami' fi Qiraat. 11. Kitab Hadisul Yaman. 12. Kitab Ar-Ra'd ala Ibni Abdul Hakam. Ala Ibni Abdul Hakim. 13. Kitab Az-Zakat. 14. Kitab Al-Aqidah. 15. Kitabul Fadail. 16. Kitab Fadail Ali Ibni Talib. 17. Kitab Mukhtasar Al-Faraid. 18. Kitab Al-Wasaya. Karangannya yang paling masyhur adalah Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran atau yang dikenal dengan kitab Tafsir Tabari. Kitab ini berisi fiqh, akidah yang disimpulkan dari Al-Quran. Ketika beliau menyusun kitab ini, beliau mengumpulkan tafsir bil ma'sur
yakni Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dan dengan hadis. Dan karena tafsir inilah beliau dijuluki ulama al-mufassirun. Demikian dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.